Tak kubayangkan sebelumnya saya bisa masuk Gedung Putih Amerika Serikat. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, jadi maka terjadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali dengan channel Kang Purkon Story. Saya Purkon Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan mengupas biografi saya yang tercantum dalam buku yang berjudul Penjual Tahu Peletok Masuk Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat. Kami mohon sebelum kami menjelaskan lebih lanjut agar video YouTube ini supaya di-like, di-subscribe, di-share, dan ditekan notifikasinya serta tonton sampai akhir. Sobat Purkon, saya mendapat kesempatan dari Bapak Kepala Biro Pers Media, Bapak Geribaldi Sujatmiko, untuk diikutsertakan dalam tim Edpan acara kunjungan kenegaraan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke 5 negara, yaitu negara Amerika Serikat, negara Kanada, Seattle, Jepang, dan Vietnam. Saya jadi tim Edpan bersama tim Edpan lainnya seperti dari pihak pengamanan kepresidenan, pihak protokol kepresidenan, pihak protokol Kemenlu untuk Edpan ke Amerika Serikat. Nama saya udah daftarkan. Entah beberapa hari kemudian nama saya katanya ditolak. Katanya ditolak mengingat nama saya berbau Islam, Al-Furqon. Karena apa? Karena pada waktu itu telah terjadi pemboman 2 gedung pencakar langit, gedung pusat perdagangan dunia oleh Osama bin Laden. Jadi pada waktu itu barang siapa yang namanya berbau Islam dilarang untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Ternyata saya namanya Agus Setiawan. Akhirnya saya diganti oleh saudari Rina Anita. Dan tidak lama kemudian Bapak Kepala Biro kami mendaftarkan lagi, nama saya daftarkan lagi untuk ikut rombongan kepresidenan atau main group. Jadi kami dalam main group kami mengkoordinir 17 wartawan, baik wartawan pemerintah maupun wartawan swasta, baik media cetak maupun media elektronik. Wartawan itu terdiri dari kameramen dan reporter dari TVRI, reporter dari RRI, juru foto dan juru kamera dari Pers Media, dan juru foto dari Sespri. Yang saya ingat, wartawan yang ikut dalam kunjungan kenegaraan diantaranya Bapak Karni Ilyas dari pihak LKB Anantara, Bapak Haritanu, Direktur RCTI beserta Ban Najwa, dan Bapak Karni Ilyas mungkin dari Suara Pembaruan kalau tidak salah, atau Rakyat Merdeka. Jadi ke-17 wartawan itu saya koordinir ya. Dan nama-namanya sudah saya daftarkan serta pelengkapannya ke protokol Istana Kepresidenan ya. Setelah itu beberapa waktu kemudian saya cek lagi ke pihak protokol, ternyata nama saya belum jelas diterima dan tidaknya. Akhirnya ya saya hanya bisa berdoa saja ya. Besoknya jam 3 mau berangkat rombongan ke luar negeri,
sekitar jam setengah 7, nama saya masih belum juga disetujui dan tidaknya. Tidak lama kemudian saya mendapatkan telepon dari staf sekretaris negara, yaitu Bapak Suwarno kalau tidak salah, memberitahukan bahwa nama saya disetujui. Ya, alhamdulillah disetujui. Dan tidak lama kemudian juga dari bagian keuangan juga menelepon bahwa saya disetujui dan untuk mengambil SPJ. Akhirnya saya mempunyai kepastian sehingga saya menelepon beberapa ke-17 wartawan tadi dan memberitahukan bahwa keberangkatan Bapak Presiden ke luar negeri sekitar jam 5 pagi dan dimohon kepada wartawan agar datang sekitar jam 2 atau jam 3 berkumpul di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, setelah saya telepon semua, akhirnya saya menelpon juga ke keluarga, ke istri saya, memberitahukan bahwa saya disetujui untuk ikut dalam rombongan kepresidenan ke luar negeri. Dan saya memberitahukan agar dipersiapkan pakaiannya dalam satu tas koper. Setelah itu saya pamit ke Bapak Karok saya untuk izin pulang untuk mempersiapkan peralatan yang harus dibawa. Saya pulang memakai naik mobil taksi. Sampainya di rumah, saya mengecek ulang pakaian-pakaian yang ada di tas koper. Pas saya buka, ternyata pakaian yang dibawanya bukan pakaian jas, tapi PDH, pakaian dinas harian. Akhirnya saya ganti semua dan kita masukin pakaian jas dan kelengkapan lainnya. Namun saya juga merasa sedikit khawatir kepergian ke sana, mengingat saya harus datang lebih awal sampai lebih awal di Bandara Halim. Akhirnya saya mencater mobil tetangga saya, yaitu mobil Bapak Subandi, agar saya bisa berangkat dari rumah jam 1 sehingga bisa datang di bandara jam setengah 2 atau jam 2. Sampainya saya di bandara, saya mengecek ulang wartawan-wartawan yang ikut dalam rombongan kepresidenan satu persatu. Ternyata ada beberapa wartawan yang belum sampai. Akhirnya saya telepon lagi. Setelah wartawan kumpul semua, saya lapor ke pihak protokol dan untuk mendapatkan ID card wartawan untuk acara di luar negeri. Setelah mendapatkan semua, wartawan dipersilakan masuk duluan melalui sektor, security door, dan masuk ke pesawat pintu belakang. Di sana wartawan dapat seat di belakang bersama pengamanan dan pramugari. Nah, setelah datang semua rombongan hadir dan sudah naik pesawat semua, pesawat berangkat. Di sana sampainya di Amerika Serikat disambut oleh hujan besar sekali. Ya, bagi saya sih alhamdulillah, karena kalau tidak hujan, rombongan akan diperiksa oleh pengamanan sangat ketat sekali dan oleh anjing pelacak. Jadi dengan adanya hujan besar, rombongan langsung menuju ke bis yang dipersiapkan untuk menjemputnya, baik itu presiden maupun rombongan lainnya. Nah, sesampainya di hotel juga alhamdulillah tidak diperiksa juga oleh pengamanan dan anjing pelacak. Jadi semua rombongan langsung masuk ke hotel. Di sana saya meminta melalui tim Adpan, Saudari Rina Anita, untuk meminta satu persatu kunci kamar untuk wartawan. Setelah wartawan mendapatkan kunci kamar semua, wartawan dipersilakan untuk makan malam, dan setelah itu wartawan istirahat atau tidur.
Pagi harinya wartawan dipersiapkan untuk berangkat dalam satu mobil rombongan wartawan khusus menuju Gedung Putih. Jadi wartawan mendapat satu bis rombongan wartawan berangkat konvoy dengan rombongan presiden. Sesampainya di Gedung Putih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diterima langsung oleh Presiden Barack Obama. Barack Obama langsung dihantar ke ruang kerja Presiden Barack Obama. Dan saya memandu wartawan yang meliput di acara pertemuan empat mata. Di antaranya yang ikut meliput dari pihak kameramen TVRI, reporter RRI, kameramen Biro Pers Media, fotografer Pers Media, dan fotografer pribadi Presiden serta saya. Di situ wartawan dipersilakan untuk mengabadikan kurang lebih 2 atau 5 menit. Setelah itu wartawan dipersilakan untuk keluar ruangan pertemuan empat mata. Ya, jadi alhamdulillah saya juga bisa masuk ke dalam ruang kerja Bapak Presiden Barack Obama. Dalam pertemuan sekitar setengah jam, para wartawan dengan senang hati mereka berfoto-foto di beranda Gedung Putih bersama teman-temannya. Yang saya herankan, pihak pengamanannya itu saya kira sangat sangar sekali. Ternyata yang memandu keamanan sana adalah seorang Nyonya Maria yang sudah sepuh atau tua, memakai tongkat. Beliau memandu para wartawan dan dampingi dengan Mbak Rina Anita. Jadi tidak yang saya bayangkan, dikira pengamanannya ketat sekali. Mungkin karena ini ada hubungan kekeluargaan Presiden Barack Obama dengan Indonesia, karena Presiden Barack Obama dulu pernah sekolah dasar mungkin di Cikini, Jakarta. Jadi dengan kekeluargaannya sehingga pihak dari rombongan Indonesia diberi leluasa, kebebasan untuk berfoto-foto. Nah, setelah sekitar setengah jam pertemuan empat mata antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama, diadakan jumpa pers. Kedua presiden itu memberikan keterangan pers satu persatu dan diadakan tanya jawab dengan para wartawan, baik wartawan Indonesia maupun wartawan dari luar negeri. Itu kurang lebih 1 jam. Setelah selesai dalam jumpa pers dan tanya jawab, rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali lagi ke hotel dan diantar oleh Presiden Barack Obama sampai ke beranda Gedung Putih. Dan kami pun mengikuti rombongan wartawan, mengikuti dari belakang. Setelah sampai di hotel, kami bersiap-siap untuk acara selanjutnya. Jadi hanya itu, cuplikan buku dari penjual top-top masuk Gedung Putih. Ternyata yang jual top-top adalah saya sendiri, dan saya alhamdulillah bisa masuk ruang kerja Bapak Presiden Barack Obama, Gedung Putih, Washington DC, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mungkin bagi saya keajaiban dunia. Jadi sekali lagi, dalam cuplikan buku ini nanti akan ada kelanjutannya, karena Presiden berangkat ada lagi ke 4 negara. Dalam perjalanan rombongan Presiden itu 14 hari dalam 5 negara.
Demikian, dan sekali lagi jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, di-share, dan ditonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.